Prime, podcast for curious mind. Teman-teman bilang kenapa sih kita tetap ngomongin hal-hal kayak gini di ujung episode gitu. Emang bakal berdampak ya. Ada dulu Raja Namrud tuh ngebakar Ibrahim. Terus? Ini cerita agama Abraham gitu. Terus habis itu ada semut yang berusaha untuk nyiram air si Nabi Ibrahim itu. Terus dia bilang kayak, kalau berusaha untuk madamin api lo kan nggak berdampak. Gue emang nggak berdampak api gue, tapi apa yang gue lakukan nunjukin kalau gue berpihak kemana. Ya, podcast ini setidaknya kalau nanti nih di masa depan Indonesia udah jadi negara yang madani gitu. Terus ini bagian dari arkeolog purba gitu kan. Wah, ternyata KBR Prime berpihak sama rakyat. Iya. Yeah. Kembali lagi di FOMO Sapiens, suara Eki dan so imut banget sih lo. Kenapa gue suaranya imut? Kenapa? Karena ternyata banyak banget yang kocak-kocak terjadi di pilkada, Kak. Oh iya. Imut-imut banget. Oh iya. Iya. Ternyata Dharma Kun tidak sebegitu buruk. Tidak sebegitu buruk dan 10% bro. Iya. Gede loh. Walaupun masih hasil quick count. Ya kan? Tapi kan gokil juga nih. Kemungkinan kalau itu bener, itu kan bisa jadi 2 putaran. Gara-gara Dharma Kun tidak seburuk itu. Ternyata kita suka yang kenyes-kenyes lucu. Karena buat Pak Dharma Kun kayak serius banget. Tapi buat kita ini bercanda gak sih? Nah makanya Kak. Jadi kayak ya mungkin karena di Jakarta ini tuh udah hektik banget hidup gitu ya. Kayaknya kita butuh sesuatu yang gak tahu kenapa ya, dari zaman Pilpres kayaknya kita haus hiburan gitu. Jadi kayaknya tuh kenapa sih kita biar beda, ada aja kan ternyata 10% dari quick count gitu. Itu baru yang di Jakarta kan, belum yang di lain-lain, daerah-daerah lain. Tapi gimana kondisinya nih pasangan-pasangan yang dijagokan oleh Pak Joko Widodo nih? Semua paslon pilkada yang dijagoin sama Jokowi unggul tuh, kecuali di Jakarta ya. Makanya kan Jakarta tuh emang menarik banget buat dibahas. Memang pilkada gak cuma ada di Jakarta ya kan. Depok akhirnya PKS akhirnya tergusur oleh Kimplas. Iya. Tapi lu ini nyoblos gue ke Bandung kemana. Tapi yang dicoblos ini sesuai ekspektasi lo nggak? Ini gue keep aja dah. Iya. Kayaknya nggak enak gue ngomongnya. Apalagi yang gue harapin dari pilkada ini adalah edukasi politik buat anak muda gitu ya. Masih perlu 5 tahun lagi sih buat akhirnya orang tuh bener-bener mikirin rekam jejak dan lain-lain gitu-gitu. Karena kemarin gue kan bikin itu ya. Terus orang udah bang sebutin aja rekam jejaknya apa. Ya Allah tinggal ngeklik doang ini. Kalian sudah dikurung oleh laziness ya gitu kayak. Paling gak persiapan dari sekarang lah. Iya kayaknya ini deh. Siap-siap nih di rekam jejak harus kayak paket gitu. Datang di rumah lu kurir terus kayak kebuka gitu. Langsung di play jadi podcast. Karena kita gak bisa baca. Pengennya podcast ya. Nanti kita lanjut dulu ya di FOMO Sapiens dari KBR Prime. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Barang siapa nih? Barang Eki dan Ika. Ini adalah episode terakhir dari FOMO Sapiens di tahun ini. Di tahun ini teman-teman. Bisa jadi kita kembali lagi, atau bisa jadi tone suaranya yang berubah dan lain. Kita gak pernah tahu. Kita membuka segala kemungkinan. Tunggu aja nanti di 2025 FOMO Sapiens bakal kayak apa gitu ya. Iya, dan biasanya kalau kita dalam fase-fase berpisah kayak gini, apa sih yang dilakukan? Bernostalgia. Asik. Iya. Kita tuh pernah bahas ini loh ya. Iya. Pernah bahas apa sih dulu kita, Kak? Kalau Sapieners masih inget waktu rame-ramenya kita tuh yang ngebahas waktu itu dinasti Jokowi waktu itu ya, waktu masih nyangkut-nyangkut dari zaman Pilpres gitu-gitu kan ya. Itu paling membekas sih kayaknya ya selama FOMO Sapiens akhirnya dimandatkan dari Kak Ian ke Eki Priagung. Iya. Saya sering membahas dinasti di sini. Karena lu penyuka drama atau gimana ya? Kayaknya saya mau mengincar hal-hal berbau politik sih memang. Apa yang lu inget? Ini MK singkatannya jadi Mahkamah Keluarga. Itu habis ya kan lu bikin konten juga kan. Iya, itu kan setelah dari sini habis itu gue ke MK. Habis itu dapat banyak kebocoran dari sini, bawa ke sana terus ternyata viral. Dikejar-kejar sama aparat. Iya. Gue pernah bikin konten tentang dinasti dan lain-lain, habis itu ada polisi yang datang gitu-gitu nanya, "Ini kalian bikin konten apa?" "Oh enggak, kita mau bikin konten skateboard." Sumpah gue enggak bawa skateboard dan polisinya percaya. Iya.
Begitu kan Keren berbayangan. banget. Ih, kok percaya mereka ya. Gak apa-apa sih, berarti polisi emang orangnya mungkin bukan gak kritis, tapi memang dia tidak suzon. Betul, dia Polisi kita percaya baik, aja bro. dengan niat baik gitu banget ya. sekali. Yang gue ingat juga dari Dinasti, gue pokoknya keinget kata-kata MK, nama Gibran, Bobby, Kaesang, sama Jan Ates yang bercita-cita jadi presiden. Iya. Satu keluarga semua itu ya. Satu keluarga semua. Kenapa di episode-episode terakhir kita ini ya nyebutin orang-orang yang sudah nganggur nih ya? Enggak dong, kan masih. Kan yang ngedorong udah nganggur. Oh iya, mungkin nggak nganggur, ada ininya lah kan. Kayak ini apa kabinetnya agak tahu sih kan dari jauh biar agak miring, ya biar agak seimbang gitu. Iya. Ya, Biasanya gitu. kan biar nggak selalu di dalam, kan harus juga ngelihat dari agak jauh gitu untuk bisa lihat ini kayaknya cocok ya, tadi lo bilang kan ini ada di sini nih, ada apa, potensinya ada di mana lagi yang bisa diutak-atik gitu-gitu. Gak cuman yang satu kakak bro, ini juga yang berkaitan sama Pak Jokowi nih, keponakannya. Ada juga tuh soal kinerja DPR yang kita sempat bahas juga tuh, bisa dibilang anjlok lah ya gitu kan. Iya. Itu sempat kita itu berkali-kali kita juga, bahas ya gitu. DPR ya. Nggak terima dibilang anjlok sih gitu kan. Karena kan ngasih penghargaan juga kan, kayak ngasih penghargaan buat diri sendiri yang kita bilang self reward. Betul. DPR Oga pindah ke IKN pada saat itu ya. Oh kan? iya. Itu juga rame kan kita bahas. Mau pindah IKN ya. Itu juga Pokoknya kita bahas. isi dari perjalanan Homo sapiens ternyata kita udah ngomongin dari eksekutif, legislatif sampai yudikatifnya juga. Ini bener gak sih demokrasi gitu? Ini masih perlu kita rawat gak sih gitu? Iya. P3K-nya apa ya kalau lagi sakit kalau demokrasi? Kalau kita kan P3K-nya kasih luka gitu-gitu, kasih betadin, kasih obat merah. Nah ini kalau nggak tampak ya kan demokrasi santun, itu kan juga kemarin kita bahas. Oh iya benar, kita bahas ya, karena sekarang eranya kan udah berubah ya. Iya. Sekarang jadi demokrasi santun gitu ya. Kalau gue sih pengennya demokrasi pantun. Jadi tiap ketemu tuh kayak lebih asik sebelum kita mengawali meeting apa-apa pantun gitu kan. Biar ice breaking aja. Semua orang cakep. Itu pernah kita bahas juga pas ngomongin DPR. Di sisi lain pemerintah memaksa kita untuk patungan tapera gitu. Oh iya. Tapi DPR rumah dinasnya mewah. Iya, dapat tunjangan 50 juta per bulan bro. Karena waktu itu rumah dinasnya kan dalam tanda kutip gak layak. Sudah tua katanya. Sudah tua, lapuk, bocor, segala macam gitu ya. Betul. Tapi kemudian ya itu digantinya dengan tunjangan. Teman-teman bilang kenapa sih kita tetap ngomongin hal-hal kayak gini di ujung episode gitu? Emang bakal berdampak ya. Ada dulu Raja Namrud tuh ngebakar Ibrahim. Terus? Ini cerita agama Abraham gitu. Terus habis itu ada semut yang berusaha untuk nyiram air si Nabi Ibrahim itu. Terus dibilang kayak, kalau berusaha untuk madamin api lo kan nggak berdampak. Gue emang nggak berdampak api gue, tapi apa yang gue lakukan nunjukin kalau gue berpihak kemana. Ya, podcast ini setidaknya kalau nanti nih di masa depan Indonesia udah jadi negara yang madani gitu. Terus ini bagian dari arkeolog purba gitu kan. Wah ternyata KBR Prime berpihak sama rakyat. Itu bro. Mungkin nggak terasa sekarang. Belum. Kalau nanti di 2025 mungkin Homo sapiens perlu ada segmen cerita nabi-nabi kali ya. Sebenarnya karena gue ngerasanya ya, ternyata pendekatan ngobrol sama orang di Indonesia itu bukan pendekatan logika, pendekatan emosional. Makanya gitu ya? kadang-kadang gue ngomongin sesuatu yang bentukannya politik atau hal-hal yang saintifik, itu tuh harus tahu nih majority tuh yang dia percaya itu apa sih. Makanya kita yang ngalah gitu. 23 Agustus 2024 lumayan rame demonya. Oh episode kita waktu itu ya juga ya di Homo sapiens Hashtag kawal putusan MK. Oh iya, yang layarnya biru-biru tuh yang pada seharian dari malamnya dong sampai besokannya, terus sama semua orang pada demo turun ke yang turun ke Senayan segala macam gitu kan. Yang ternyata Reza Rahardian bisa ngerubah peta politik Indonesia. Partai-partai pada bingung, akhirnya calon-calon pada berubah, yang membuat Marcel Widianto tidak jadi naik. Ibu-ibu ngejebol pagar DPR kan. Itu juga kocak ya itu. Itu sebagai pembuktian bahwa mama memang ras terkuat di bumi coy. Betul. Polisi aja nggak berani. Mungkin itu adalah trik yang baik dilakukan. Paham? Oh anak gue ikut demo nih, nggak apa-apa. Ada gue. Anak ditemani sama emak demo. Betul. Emak yang di baris depan kagak berani. Betul. Jadi kalau mau apa-apa biar selamat, bukan cuma doanya. Orangnya juga super power bro. Berani kualat kamu. Keren.
kita lagi memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan juga, Kak. Dari 25 November sampai 10 Desember nih, Sapieners, sepanjang 16 hari lah anti kekerasan terhadap perempuan atau HKTP gitu. HKTP nyebutnya. Ya, dan ini bagus banget ya gitu. Yang bacain berita seperti ini hostnya Eki, seorang laki-laki gitu. Ini memberikan peringatan kepada saya untuk berhati-hati ke depan, jangan sampai saya punya berita saya jadi tersangka. Kan gue selama di KBR Prime juga ini ya, di FOMO Sapiens sering banget kita bacain berita-berita tentang perempuan menjadi korban gitu-gitu. Betul. Ya, itu makanya ini menjadi bekal gitu, apalagi ini adalah podcast hari terakhir kita gitu. Betul. Jadi gue pulang membawa bekal yang baik bahwa gue harus menjaga hidup manusia terutama perempuan gitu. Ini karena makin miris statistiknya, bro. Yang kita pernah ingat beberapa bulan yang lalu ya. Zaman dulu tuh kayak udah berasa tua banget ya. Gak tau ini berjalan lebih lama. 90 aja, tahun 1990 aja udah 30-an tahun yang lalu, bro. Betul. Udah lama itu. Yang CCTV itu kan sempet rame juga ya kan. Itu juga kekerasan terhadap perempuan. Betul. Sering lah kita membahas tentang kasus-kasus ini. Nah, trennya memang sayangnya tuh di masa-masa seperti sekarang itu kan kita lihat nih ya, trennya dari catatan tahunan atau catahunya Komnas Perempuan, data dari Badan Peradilan Agama atau Badilak, aduan juga ke Komnas Perempuan dan data punya lembaga layanan. Jadi, angka kekerasan terhadap perempuan di tahun 2023 itu mencapai lebih dari 289 ribuan kasus 2023 ya. Kalau dibandingkan sama 2022 itu memang turun gitu. Tapi ini bukan berarti hal yang baik juga sih. Ini kan yang masuk ya, yang dilaporkan gitu ya. Nah, itu yang tidak terlaporkan kita tidak tahu. Kalau dari laporan itu bahwa walaupun kelihatannya kayak menurun nih di 2023, data itu hanya indikasi dari fenomena puncak gunung es aja gitu. Iceberg terhadap persoalan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di masyarakat gitu. Jadi ada kemungkinan juga peningkatan kesadaran korban untuk melapor dan akses melapor yang semakin terbuka gitu. Problemnya kan adalah soal ini, kesulitan akses layanan hukum yang masih. Betul. Yang ini kita arahnya kemana ya? Masih banyak banget teman-teman yang mengalami hal ini gitu. Bingung ini gue harus mulai dari mana langkah untuk melapor gitu-gitu. Nggak hanya dari datanya Komnas Perempuan, tapi datanya dari Jakarta Feminis. Ada riset terbaru yang mereka bikin yang diteliti sepanjang 2023 menyoroti relasi personal antara korban sama pelaku dalam mayoritas kasus femisida gitu. Jadi femisida itu jadi pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya gitu ya. Ternyata temuannya nih, perempuan yang punya relasi intim dengan pelaku itu jadi korban paling banyak di kasus femisida. Jadi 69 korban dari 180 kasus femisida yang diteliti sepanjang tahun lalu itu statusnya entah itu istri, pacar, mantan pacar gitu sampai selingkuhan dari para pelaku. Ya kita kayaknya perlu cari lebih dalam sih sebenarnya sejauh apa sih kasus-kasus tentang ini gitu. Kita ngobrol aja nih sama Program Officer Jakarta Feminis Nur Kofifa. Ini Komnas Perempuan kan sebut ya kalau layanan akses hukum bagi perempuan korban kekerasan tuh masih sulit. Sepemikiran nggak sama statement itu soal layanan hukum terhadap perempuan korban kekerasan? Padahal kan kita juga udah punya UU TPKS, terus aturan turunan juga udah ada gitu. Sebenarnya itu sepemikiran juga dengan Jakfem gitu, karena memang akses layanan hukum dan kesehatan bagi korban perempuan, korban kekerasan terutama gitu ya, memang nyatanya masih sangat sulit gitu. Jadi ada banyak persoalan akses hukum terutama terkait dengan keterlambatan proses penanganan dan juga peradilan soal kekerasan gitu ya, dan birokrasi yang cukup rumit dan kurangnya ruang aman bagi korban kekerasan untuk melapor gitu. Jadi misalnya masih banyak banget APH terutama ketika ada kekerasan di dalam relasi intim terutama dan juga yang korbannya adalah dewasa gitu. Seringkali mereka masih memberikan stigma bahwa ini adalah kekerasan yang terjadi atas suka sama suka, dan itu masih banyak sering terjadi gitu. Sehingga ini kita melihat bahwa ada standar ganda gitu ya, dan juga victim blaming kepada korban ini cukup tinggi gitu, sehingga membuat korban ini juga akhirnya sulit gitu ya untuk mendapatkan haknya gitu terkait dengan akses layanan gitu. Dan terkait dengan undang-undang TPKS dan turunannya sebenarnya itu satu langkah yang cukup baik sebenarnya karena kita sudah punya payung hukum gitu, tapi di implementasinya kita masih banyak menemukan banyak persoalan di dalamnya gitu, terutama ini sejalan sebenarnya yang Jakfem lakukan
melakukan pendataan terkait dengan femisida dan menemukan bahwa Undang-Undang TPKS itu tidak dipakai di dalam jeratan hukum yang jeratan hukum kasus pembunuhan perempuan atau femisida yang ada unsur kekerasan seksual di dalamnya gitu. Jadi kita bisa lihat dalam implementasinya memang masih sangat bias gitu dan belum bisa terimplementasi dengan baik gitu. Berarti kalau dari sana sebenarnya apa sih yang harus dibenahi dan diperkuat terkait upaya perlindungan kepada terhadap kekerasan berbasis gender ini gitu Kak? Ya, sebenarnya yang pertama kita perlu benahi adalah bagaimana kemudian perspektif FPH dan juga para penyedia layanan ini terkait dengan keberpihakan kepada korban gitu. Ini menjadi penting karena mereka kan menjadi garda depan gitu dalam melakukan layanan kepada korban kekerasan gitu. Namun tidak hanya kepada dua unsur tersebut gitu ya, tapi kita juga perlu kuat dan membentuk masyarakat yang inklusif gitu sehingga kita semua turut serta aktif gitu ya dalam berpartisipasi dalam melindungi perempuan dan kelompok rentan dalam semua bentuk kekerasan gitu. Jadi biar kita juga tidak kena menjadi korban kekerasan itu. Jakfem bikin riset gitu ya, ada riset soal femisida gitu. Bikin kaget kan memang, wah ternyata femisida terjadi ya karena pelakunya ternyata punya relasi sama korban gitu, malah mayoritasnya gitu ya. Itu yang kayak gimana kok bisa kayak gitu? Iya, sebenarnya Jakfem udah melakukan riset femisida ini sejak tahun 2016 gitu ya. Jadi kita secara konstan gitu melakukan perhitungan femisida gitu. Dan kemarin tahun 2023 kita meluncurkan data, 2024 kita meluncurkan data 2023 gitu. Dan kita menemukan 180 kasus femisida gitu ya dengan banyak korbannya adalah perempuan gitu. Dan kami menemukan 69 kasus atau sekitar 37% gitu pembunuhannya terjadi di dalam relasi intim dengan berbagai motif. Misalnya cemburu, ditolak ajakan menikah gitu ya, korban meminta cerai atau putus gitu dan menolak ajakan hubungan seks, terus kemudian penolakan yang dianggap sebagai ketidakpatuhan atas laki-laki gitu. Karena kita tahu stigma patriarki ini memang sangat melekat gitu. Jadi maskulinitasnya laki-laki kalau udah tergoncang gitu sehingga itu menimbulkan unsur kemarahan gitu di dalam laki-laki ini yang menimbulkan kekerasan dan akhirnya berujung femisida gitu. Nah, jika kita melihat data ini kita sudah bisa lagi nih gitu berbicara bagaimana kemudian kekerasan berbasis gender terutama dalam relasi intim ini adalah persoalan hanya individu korban dan juga pelaku. Jadi kita harus berbicara ini pada sistem yang lebih besar bahwa ini adalah persoalan kita semua gitu sehingga ketika ketika kita melihat kekerasan di dalam tangga atau kekerasan berbasis gender lainnya gitu ya itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi kita berhak gitu ya untuk menstop itu semua dan mencegah itu semua gitu. Karena ketika kita membiarkan satu unsur kekerasan berbasis gender itu bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kita tidak bisa diam ketika melihat kekerasan berbasis gender itu di sekeliling kita. Dan kalau kita berbicara apa yang kemudian bisa kita lakukan gitu ya terkait dengan riset ini, sebenarnya kita lihat bahwa di Indonesia sendiri kita tidak punya data resmi dari kepolisian gitu, bahkan karena yang melakukan perhitungan ini hanya Komnas Perempuan dan Jakarta Feminis sebagai organisasi masyarakat sipil gitu. Jadi kita mendorong bagaimana kemudian negara memiliki mengakui femisida ini sebagai juga bagian dari kekerasan gitu, karena kita tidak memiliki data itu di negara kita gitu. Jadi isu terkait dengan femisida ini sangat memang masih cukup awam gitu dan kita perlu sangat menggaungkan terkait dengan isu ini juga. Nah, jika mengetahui ada korban atau pelaku nih adalah orang yang punya relasi dengan korban, apa yang bisa kita lakukan gitu? Biasanya kan agak tricky nih kalau orang yang malah orang terdekat gitu saudara, kan, saudara, paman, pacar, mantan guru, dan mantan, suami gitu. Maksudnya orang malah orang paling deket kan? Iya, makanya itu kita di dalam advokasi kekerasan berbasis gender ini kita sangat menekankan bagaimana kemudian kita menciptakan ruang aman karena kita tahu kita tidak sama sekali memiliki ruang aman, bahkan itu misalnya di dalam rumah atau di dalam relasi personal gitu yang kita anggap mungkin itu adalah ruang aman gitu. Nah, yang bisa kita lakukan memang kita perlu konsolidasi gitu ya bersama atau mencari teman gitu karena memang tidak bisa dipungkiri gitu ya ketika kita kadang kan kita misalnya udah dalam relasi intim kita menutup diri tuh gitu dengan orang-orang terdekat lain misalnya pacar atau selain suami gitu ya atau dengan yaitu relasi kita dengan siapa gitu. Itu seringkali membuat kita jadi mind block gitu ya karena hanya satu orang itu aja gitu yang dianggap kita menjadi seorang yang percaya gitu sehingga menjadi penting ketika kita berelasi dengan orang lain. Ketika ada sesuatu yang terjadi, respon kita adalah bisa bercerita gitu ya atau mendengarkan teman kita gitu ketika mendapatkan kekerasan gitu. Kita juga sebenarnya di Jakfem mengembangkan metode intervensi bantu gitu ya ketika terjadi kekerasan berbasis gender. Bantu ini adalah singkatan sebenarnya gitu ya. B-nya ini adalah berani tegur gitu ya
ketika kita melihat misalnya pelaku melakukan kekerasan kepada korban yang dekat dengan kita, ya udah kita bisa menegur mereka gitu ya, dengan menyatakan secara jelas bahwa tindakan dia ini tidak benar gitu, dan ini merupakan tindak kekerasan gitu. Dan A-nya ini adalah alihkan perhatian, misalnya itu terjadi misalnya di tetangga kita atau teman kita gitu, kita bisa mengalihkan perhatian dia sehingga tindakan kekerasan yang saat itu terjadi itu bisa teralihkan gitu. Atau bisa M-nya ngajak orang lain gitu kalau kita sendiri tidak punya keberanian untuk menstop kekerasan ini. Dan T-nya adalah tanyakan keinginan korban, apa yang kemudian korban inginkan untuk selanjutnya. Misalnya tadi kita berbicara soal layanan hukum atau layanan psikologis atau apapun itu gitu. Karena ketika ada kekerasan berbasis gender, yang pertama adalah keputusan korban gitu. Kita sebagai orang terdekat hanya bisa mendengarkan dari pihak korban gitu. Dan U-nya gitu ya, kita ya berupaya untuk merekam bukti gitu, sehingga ketika korban membutuhkan bukti ini gitu, kita bisa memberikan gitu. Jangan sampai kita menyebarkan bukti tanpa concern korban juga gitu. Di Jakfem juga ada carilayanan.com. Jadi itu adalah satu direktori gitu yang kemudian kita sebagai korban bisa mencari bantuan di situ. Jadi ada banyak layanan hukum, psikologis, ruang aman gitu. Jadi kita sebagai korban kita bisa mengakses itu secara mandiri atau dengan belipotbunga.com. Jadi itu adalah nama lain dari website kita ketika misalnya korban KDRT. Nah, gimana kita harus menyikapi hari anti kekerasan terhadap perempuan ini agar nggak hanya jadi reminder doang nih kan, tiap tahun biasanya cuma jadi pengingat aja, tapi kasus dan lain-lain tetap kita masih ngilu lah. Iya, memang sebenarnya ini juga menjadi tantangan kita semua yang ada di isu kekerasan berbasis gender gitu, karena memang pertama isu ini sebenarnya kurang seksi gitu ya daripada misalnya pilkada sekarang gitu atau isu-isu artis gitu ya. Jadi memang kita perlu adanya kolaborasi. Jadi ketika nanti ada kasus, semua orang itu turut andil gitu dalam menyuarakan isu ini gitu, sehingga ini menjadi isu yang juga gitu kita suarakan dan tidak kalah dengan isu-isu lainnya gitu. Jadi memang penting kolaborasi antar jaringan, antar semua lini masyarakat itu memang menjadi penting. Meskipun kayaknya masih jauh gitu dari angan-angan bahwa nggak ada lagi tuh yang namanya kekerasan gitu ya berbasis gender. Tapi ada nggak sih cara yang paling ampuh untuk bisa mengakhiri gitu? Kalau mengakhiri, kalau dibilang pesimis tidak juga gitu ya. Tapi kalau dibilang optimis juga emang harus gitu. Karena memang ini adalah tujuan kita bersama yang menciptakan ruang aman bagi siapapun. Tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Kita tahu laki-laki juga menjadi korban kekerasan juga gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan berupaya sama-sama gitu ya menciptakan ruang aman ini gitu. Meskipun hal kecil ketika kita melihat kekerasan di dalam lingkup pertemanan atau apapun itu ya bisa kita kasih tahu, kita tegur gitu, sehingga perspektif gender ini itu ada di semua orang. Itu menjadi satu langkah lah gitu untuk kita menciptakan ruang aman. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Oke. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjam lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Banyak banget ya dari isu-isu yang kita sampaikan di FOMO tuh dari sosial, politik gitu. Tapi menurut lo nih hal-hal yang jangan sampai kita lupa sama isu itu. Ada beberapa nih Sapieners, misalnya kayak pilkada kan baru kemarin tuh ya kan diliburin tuh, libur tuh satu Indonesia tuh demi biar semakin memantapkan lah si pilkada itu makin banyak. Kalau bisa ikut pilkada kan. tiap hari dong biar libur deh. Lo ngejarin biar tiap hari kerja. kalau nyoblos dapat diskon. Iya bener. Selain tentunya masih
penghitungan cepat masih terus berjalan gitu ya. Terus juga hasil-hasilnya kita pengen ya nanti kita sambil berjalan lah. Tapi yang jelas yang masih bisa kita pantengin juga nih kayak antisipasi gangguan keamanan gitu kan ketika hasil usai hitung suara gitu kayak. Wah, itu sering terjadi tuh. Kan harus dipastikan juga nih gitu kan. Khususnya di wilayah-wilayah yang emang udah jadi pantauannya Polri dengan tingkat kerawanan tinggi. Per Kamis gitu Polri nggak bilang sih daerah atau wilayah mana aja nih yang harus menggelar pemungutan suara susulan misalnya. Terus cuman ya disebutin aja gitu kayak ya sejauh ini berjalan relatif aman lah gitu. Sejauh ini pelaksanaannya lancar lah kurang lebih kayak gitu. Semoga tidak ada korban jiwa ya tentunya. Ya kayak kemarin juga petugas KPPS banyak yang tumbang gitu-gitu. Nanti ada yang merayakan nih karena ada yang menang, tapi jangan prosesnya ada yang duka lah gitu. Selain soal pilkada ini juga nih Ki, soal ini kan masih masa-masa 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran kan. Nice. Banyak di program-program utamanya 100 harinya Prabowo Gibran nih ya. Makan siang gratis apakah masuk? Nah sayangnya nggak ada. Ini kalau data yang dikumpulin ya, beberapa dari Menpan RB Rini Widianti nih bilang kalau ada 3 program utama dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya penataan organisasi Kabinet Merah Putih. Jadi udah disiapkan nih rancangan peraturan presiden dan tata kerja organisasi kementerian yang mengalami pemisahan. Kan banyak yang dipisah segala macam gitu ya. Terus juga ada penetapan peraturan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau SAKP yang jadi basis kementerian lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional dan penetapan indikator kinerja utama. Jadi ya biar ada keselarasan kinerja aja antara kementerian lembaga sama Pemda gitu. Karena biasanya suka nggak sinkron. Terus ada juga soal penataan tenaga kerja non ASN, terus meresmikan proyek infrastruktur sama pilkada serentak 2024 sama menjaga stabilitas politik. Itu beberapa program di 100 hari pertamanya pemerintah Prabowo Gibran. Sayangnya perampasan aset nggak masuk ya. Walaupun juga sebenarnya juga di waktu bersamaan ini paralel KPK sedang take me out pemimpin barunya. Ada berapa orang sih kemarin? Ada 5 ya. Sekarang udah dipilih 5. Yang kepilih siapa sih akhirnya? Reminder lagi nih Sapieners, ada Setio Budianto itu sebagai ketua KPK gitu untuk periode 2024-2029. Sebelumnya tuh jadi direktur penyidikan KPK dan inspektur jenderal Kementerian Pertanian 2024. Backgroundnya adalah perwira tinggi Polri nih. Ada juga Fitro Roh Cahyanto yang pernah juga di KPK, dia backgroundnya jaksa. Terus Ibnu Basuki Widodo, dia adalah hakim Pengadilan Tinggi Manado yang sebelumnya juga pernah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Lalu Johanis Tanak itu jaksa. Agus Joko Pramono auditor gitu, dia bekas wakil ketua BPK dan komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Nah yang menarik adalah dari 5 ini kan yang sempat disorot sama masyarakat itu perkara ini Ki, gara-gara kok isinya nggak ada masyarakat sipil satu ya kan. Semuanya dari aparat dan semua dari aparat. Iya. Auditor gitu. Ada yang di luar kan auditor gitu, tapi yang lain kan kayak jaksa, hakim, polisi. Dan yang kedua kok nggak ada perempuan. Gitu. Jadi DPR tuh bilangnya gini, kan gak ada aturan yang mengharuskan keterwakilan perempuan misalnya atau latar belakang background tertentu dari memilih pimpinan KPK. Terus kalau dari KPK-nya bilang kalau gak masalah gitu, gak ada keterwakilan perempuan, toh perempuan gak harus masuk dalam susunan pimpinan gitu, tapi bisa lewat program pemberantasan korupsi yang melibatkan perempuan, kampanye anti korupsi misalnya gitu. Kayaknya emang buat jadi pejabat harus sering ke Kumon atau ke les-les gitu biar bisa ngeles soalnya. Ya, terima kasih Kak Ika. Terima kasih. Kita ketemu lagi loh. Ya, terima kasih juga buat untuk kehadiran Eki Priagung yang selama ini sudah sangat menghebohkan Homo sapiens gitu ya. Kita tunggu di 2025. Ya, tiba-tiba Eki muncul gitu kan. Ada gebrakan apa lagi nih bersama Homo sapiens. Tentunya teman-teman pantangin aja podcast-podcast KBR Prime lainnya karena yang lain masih ada ya kan. Betul sekali dan kita pengen dirindukan. Tunggu aja kita di 2025. Ya, sampai jumpa. Bye.